Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Tasbiyah dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Nurufia. Baiklah, kami akan menampilkan hasil makalah kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar Al-Quran dan Hadis. A, yaitu pengertian keterampilan mengajar Al-Quran dan Hadis, yaitu keterampilan dasar mengajar Al-Quran dan Hadis, yaitu merupakan suatu karakteristik umum dari seorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk-bentuk perilaku berupa untuk tindakan perilaku bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara terencana dan profesional. Nur Khozin dalam tesisnya disebut keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau kecakupan guru dalam proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai aspek yang seperti membuka dan menutup pembelajaran, bertanya, memberikan penguatan, penciptaan variasi, menjelajahi materi, terus membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan memfasilitasi pembelajaran individu. Dalam dokumen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut bahwa keterampilan dasar mengajar merupakan kecakupan atau kemampuan mengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Dengan demikian, seorang mengajar harus mempunyai persiapan mengajar, antara lain harus menguasai bahan pembelajaran. Terus, pada dokumen yang sama juga dituliskan terdapat 8 keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu ada keterampilan bertanya, yang kedua itu ada keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga itu ada keterampilan mengadakan variasi, yang keempat itu ada keterampilan menjelaskan, yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup, yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi, yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas, yang kedelapan itu ada keterampilan pembelajaran perorangan. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan keterampilan dasar dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, berlatih menjadi guru yang bertanggung jawab dan berpegang teguh pada etika keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjelaskan pengertian mikroteaching. Yang ketiga yaitu dapat berbicara di depan kelas. Kemudian yang keempat, terampil membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian yang kelima, dapat bertanya secara teratur. Keenam, dapat memotivasi belajar siswa atau peserta didik. Kedelapan, dapat membuat variasi dalam pembelajaran. Yang kesembilan yaitu dapat mengamati keterampilan keguruan secara objektif, sistematis, kritis, dan praktis. Kemudian yang ke-10 yaitu dapat memerankan segala guru, supervisor, peserta didik maupun sebagai observer dengan baik. Kemudian memasuki pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup. Kemudian yang kedua keterampilan memberikan variasi stimulus. Ketiga keterampilan bertanya. Keempat keterampilan menggunakan isyarat. Kelima yaitu keterampilan memberikan ilustrasi atau contoh. Yang keenam yaitu keterampilan memberikan balikan atau penguatan. D, yaitu ada prinsip-prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu ada kesesuaian, yang kedua ada kreativitas dan inovatif, yang ketiga ada ketepatan, yang keempat ada kebermanfaatan, yang kelima itu ada membangkitkan perhatian dan motivasi, yang keenam itu ada menyenangkan. E, yaitu contoh keterampilan dasar mengajar Al-Quran dan Hadis di MI dan SD. Yaitu ada beberapa. Yang pertama ada membaca Al-Quran dengan tertil, dan kedua ada keterampilan menghafal dan
mengajarkan. Yang ketiga ada keterampilan menulis Al-Quran. Yang keempat ada keterampilan memahami makna dan tafsir. Yang kelima itu ada keterampilan menanamkan nilai-nilai akhlak. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan dari pembelajaran Al-Quran Hadis. Bahwasannya keterampilan dasar mengajar adalah bagian dari kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan dasar mengajar hadis di madrasah meliputi berbagai aspek. Yang pertama, pendidik harus memahami konsep dasar Al-Quran hadis. Yang kedua, kemampuan membaca ataupun menulis. Dan tujuan dari keterampilan dasar mengajar diantaranya yaitu memberikan informasi ataupun umpan balik kepada guru, meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang serta meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar serta membina tingkah laku peserta didik yang produktif, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, serta melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Mungkin hanya sebatas inilah yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi